Selamat malam, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu desain barang dan jasa dalam mata kuliah Manajemen Operasi pada dosen pengampu, Bapak Igusti Ketut Adi Winata, SE MAGR. Sebelum kami lanjut ke materi, di sini kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Kadek Meliani dengan NIM 2001-1078. Yang kedua, Homayuntan Dewi 2001-1079. Yang ketiga, Nilo Puturistia Arianti 2001-1106. Di sini saya sebagai penyaji satu akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam era modernisasi ibarat ini, globalisasi yakni hal yang tak sanggup terelakkan lagi dalam semua aspek kehidupan, terutama bagi kehidupan perusahaan yang selalu ingin berkembang. Wujud nyata dari modernisasi dan globalisasi tersebut yaitu dengan diterapkannya pasar bebas dan masuknya perusahaan abnormal sebagai investor sebuah perusahaan. Tak sanggup dipungkiri lagi, masuknya investor abnormal tersebut tentu membawa budaya kerja dan bisnis yang berbeda dengan apa yang ada di perusahaan lokal selama ini. Hal ini bisa memberikan dampak positif bagi perusahaan akan tercapainya standarisasi yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi kerja yang lebih baik. Tetapi, hal yang baik bisa saja mendapat penerimaan yang kurang baik apabila tidak didukung oleh cara penyampaian yang baik. Adapun pokok materi yang akan kita bahas dalam desain barang dan jasa. Yang pertama, konsep barang, jasa, desain barang dan jasa. Kedua, peran strategi desain barang dan jasa dalam proses produksi. 3. Proses desain barang dan jasa. 4. Strategi meningkatkan proses desain dan barang dan jasa. 5. Pengembangan produk. 6. Tantangan atau isi strategis dalam desain barang dan jasa. Selanjutnya, pengertian tentang konsep barang, jasa, serta desain barang dan jasa. Yang pertama, konsep barang. Barang yakni produk yang berwujud fisik sehingga bisa sanggup dilihat, dirasa, diraba, disentuh, dan disimpan, serta perlakuan fisik lainnya. Kedua, konsep jasa. Jasa yakni semua kegiatan ekonomi yang karenanya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan atau dikonsumsi secara bersamaan, serta memberikan nilai tambah. 3. Barang dan jasa. Desain jasa atau service design, tetapkan bentuk penampilan fisik, gaya, manfaat kenikmatan, dan manfaat psikologis yang akan diterima oleh pelanggan yang menggunakan jasa yang bersangkutan. Peran strategis desain barang dan jasa dalam proses produksi. Yang pertama, sebagai penyampaian pesan. Peranan desain barang dan jasa ialah untuk memberikan pesan tersembunyi dalam bentuk grafis. Hal ini bisa dilihat dengan desain produk tertentu yang mempunyai pesan tersembunyi, misalnya dengan tanda, aksara, atau warna dalam desain produk itu sendiri. Selanjutnya, sebagai nilai jual. Peranan desain produk selanjutnya ialah desain produk yang dibuat semoga produk yang dijual menjadi lebih menarik dan unik. Bila produk tampak menarik, pastinya harga jual produk tersebut menjadi meningkat. Selanjutnya, pola dalam proses produksi. Mampu untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan musim pada waktunya. Peranan lainnya yakni untuk membuat produk yang seekonomis mungkin dalam pengeluaran biaya di skala produksi dan tanpa mengurangi nilai jual dari produk tersebut.
Selanjutnya, penentu harga barang dan jasa. Ketika menjalani desain produk, maka Anda akan sanggup menghitung biaya dan menentukan harga produk yang akan dibuat. Saya sebagai penyanyi 2 akan membahas tentang proses desain barang dan jasa. Yang pertama yaitu menjelajahi ide. Sebagai seorang product manager, kiprah awal kita yakni membuat sebuah inspirasi untuk kemudian dibuat menjadi sebuah produk. Ketika inspirasi telah ada, kita sebagai PM wajib untuk memberikan klarifikasi sampai citra yang terperinci kepada anggota tim. Mulai dari rencana, bagian taktik sebelum tahapan lanjutan dilakukan, serta janji dari anggota tim yang terlibat, dan membuat produk yang berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu mengurangi masalah. Langkah selanjutnya yang wajib untuk dilakukan yakni mengurangi problem demi mendapat solusi yang tepat. Mulai dari mengumpulkan data, membuat kerangka, sampai menentukan tengah waktu untuk produk. Yang ketiga yaitu pembuatan. Seiring berjalannya waktu, tidak terasa waktu akan segera tiba. Tahap berikut ini akan menjadi penentu seberapa besar keberhasilan akan diraih. Lakukan proses pembuatan secepat mungkin. Semoga kita bisa menghemat waktu dan tenaga. Dalam pembuatan bisa dilakukan sesudah tahap sebelumnya telah dilalui dengan baik. Yang keempat yaitu membuat desain barang dan jasa. Tahap berikut ini biasanya sudah tersusun dengan terperinci. Desain ibarat apa yang akan dibuat oleh anggota tim. Tugas kita di sini yakni memastikan desain tersebut sesuai dan tentunya berfungsi dengan baik. Yang terakhir yaitu penyelesaian. Tahap yang satu ini tentunya harus menjadi penentu apakah produk berfungsi dengan baik, diterima oleh sasaran pasar atau tidak. Sebagai PM, kita wajib untuk memberikan penghargaan serta apresiasi kepada anggota tim yang terlibat. Apakah karenanya akan berakhir baik atau tidak, terima semua respon yang ada. Untuk materi selanjutnya yaitu strategi meningkatkan proses desain barang dan jasa. Dilihat dari sudut strategis, desain mendefinisikan pelanggan, sasaran perusahaan dan juga perusahaan pesaingnya. Untuk sanggup menghasilkan desain yang baik, desain harus memaksimalkan pemanfaatan kompetensi inti perusahaan. Kompetensi ini intinya merupakan kapasitas atau kemampuan personil perusahaan untuk melaksanakan suatu berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dimilikinya. Di sini saya sebagai penyaji 3 akan membawakan materi perkembangan produk. Perkembangan produk GRACE yaitu suatu proses dari pencarian ide-ide untuk barang-barang dan pelayanan-pelayanan baru dan mengubahnya menjadi komplement lini produk yang berhasil secara komersil. Alasan dasar perusahaan berbagai produk GRACE yaitu untuk menggantikan item-item yang telah kehilangan minat dari konsumen. Produk-produk GRACE menjadi sentra perhatian seluruh perusahaan, lantaran sumbangannya terperinci untuk kalangan hidup dan kemakmuran perusahaan. Di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam membuat produk baru. Yang pertama, produk unik dan menarik. Sebagai besar pelaku perjuang pastinya berusaha untuk membuat produk GRACE yang belum pernah ada sebelumnya. Strategi ini memang cukup efektif sehingga produk yang diciptakan mempunyai daya saing yang cukup besar, elegan, berkuasa, dan bisa bertahan di tengah padatnya persaingan pasar. Yang kedua, memanfaatkan teknologi modern penemuan produk. Strategi penemuan juga bisa dijalankan dengan manfaat santunan teknologi modern dalam setiap proses produksi maupun operasional usaha. Dengan begitu, bisa lebih produktif, mempunyai daya saing produk yang lebih tinggi, serta bisa lebih teliti untuk mengurangi resiko kesalahan kerja yang disebabkan oleh human error. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Untuk membuat produk yang inovatif, tentunya dibutuhkan sumber daya instan yang berkompetensi dalam mempunyai kreativitas cukup tinggi. Karena sebelum merencanakan suatu yang inovatif,
penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan sesuai dengan perkembangan perusahaan, sebab tanpa tangan-tangan kreatif tidak mungkin sebuah produk inovatif bisa tercipta. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan. Di samping tertarik penemuan dengan pembuatan sebuah produk, juga bisa menawarkan pelayanan khusus bagi konsumen. Misalnya, pelayanan pemesanan secara online, memberikan layanan driver order, serta memberikan paket on-stop service untuk memberikan total solusi bagi para konsumen. Selanjutnya, tantangan atau isu strategi dalam desain barang dan jasa. Yang pertama, desain yang tangguh. Adalah sebuah desain yang sanggup diproduksi sesuai dengan ajakan, walaupun pada kondisi yang tidak memadai pada proses produksi. Yang kedua, desain modular. Desain modular adalah pecahan atau komponen sebuah produk dibagi menjadi komponen yang dengan gampang sanggup ditukar dan digantikan. Yang ketiga, computer-aided design, yaitu penggunaan sebuah komputer secara interaktif untuk berbagai dan mendokumentasikan sebuah produk. Yang keempat, computer-aided manufacturing, yaitu penggunaan teknologi gosip untuk mengendalikan mesin. Yang kelima, teknologi virtual realitas, adalah bentuk komunikasi secara tampilan di mana gambar menggantikan kenyataan dan biasanya penggunaan dapat menanggapi secara interaktif. Yang keenam, analisa nilai, yaitu kajian dari produk sukses yang dilakukan selama proses produksi. Yang ketujuh, desain yang ramah lingkungan, merupakan perancangan produk yang telah memasukkan unsur kepekaan terhadap permasalahan lingkungan yang sangat luas pada proses produksi. Berikut contoh-contoh gambar. Yang pertama, produk dan desain. Yang kedua, gambar jasa. Dan yang ketiga, gambar barang. Selanjutnya, kesimpulan. Barang yakni produk yang berwujud fisik sehingga bisa sanggup dilihat, dirasa, diraba, disentuh, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya. Serrab dan Bittner dalam Lipioadi 2014 menjelaskan bahwa jasa yakni sebuah kegiatan ekonomi yang karenanya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi yang umumnya dihasilkan atau dikonsumsi secara bersama, serta memberikan nilai tambah. Peranan desain barang dan jasa dalam proses produksi ialah yang pertama sebagai penyampaian pesan, yang kedua sebagai nilai jual, yang ketiga penyampai pola dalam proses produksi, yang keempat sebagai penentu harga dan barang dan jasa. Sedangkan proses dalam desain barang dan jasa ialah sebagai berikut. Yang pertama menjelajahi ide, yang kedua mengurangi masalah, yang ketiga membuat desain barang dan jasa, yang keempat pembuatan, yang kelima penyelesaian.